Waalaikumsalam, Bu Guru. Alhamdulillah. Ayah Keanu gimana kabarnya? Baik. Ini adalah mobil pompa. Mobil pompa ini khusus untuk kebakaran. Jadi mobil pompa ini lumayan besar. Ini untuk yang seri terbesar. Yang seri 10.000 liter. Ada yang 2.500 liter, ada yang 4.000 liter, ada yang 10.000 liter. Yang ini yang paling gede, seri yang paling besar. Jadi ini untuk mobil pompa sekaligus bawa air. Nah, untuk kapasitasnya dia lebih besar, jadi tenaganya lebih besar. Jadi bisa 3 kali mobil kecil. Jadi untuk kebakaran besar, dia pasti meluncur ataupun berangkat kebakaran. Selanjutnya, untuk mobil-mobil yang kecil ada juga, mobil yang seri 2.500. Nah, ini nih. Seri yang 2.500. Nah, ini mobil yang seri 2.500. Dia mobilnya kecil, jadi bisa 4 kali lipat mobil yang tadi, yang 10.000. Ini mobilnya khusus yang jalan-jalan sempit. Mobilnya dia untuk gang yang nggak jalan raya, gang yang sempit, sekitar 2 meter mobil ini bisa masuk. Nah, mobil ini ada beberapa fungsi, diantaranya untuk penyemprotan disinfektan. Jadi ada di sini ada pemancar khusus untuk penyemprotan disinfektan. Seperti ini modifikasinya. Seperti itu modifikasinya. Jadi yang ini nanti sprayer. Untuk ke jalan-jalan, mesinnya kecil, nggak sebesar tadi. Kecil. Nah, ini bisa portable. Portable itu bisa diangkat. Jadi pada saat ke jalan-jalan kecil, ke jalan-jalan kecil, ke gang kecil, ini bisa diangkat, masuk ke gang-gang kecil. Jadi kalau untuk akses yang jauh dari jalan raya, diangkat aja, dicopot, bisa. Jadi teman-teman nggak usah takut, apabila ada kebakaran kecil, insya Allah Dinas Pemadam Kebakaran sanggup untuk yang pemukiman padat penduduk. Satu lagi, mobil yang besar tapi pompanya mobilnya kecil. Dia sanggup untuk kapasitas menyedot air sungai, air kolam, waduk, segala macam. Ini mobilnya mobil pompa. Jadi mobil ini nggak ada airnya. Mobilnya khusus pompa aja. Kalau teman-teman mau lihat, nah ini kapasitas besarnya selang itu 6 in. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau 6 itu sebesar apa. Oke, siap. Nah, ini untuk pemancar-pemancarnya dan pipa-pipa cabangnya. Kemudian untuk mesin mobilnya seperti ini. Tolong Mas, buka Mas. Nah, ini mesinnya seperti ini. Nah, itu mesin mobilnya seperti itu. Tidak ada airnya. Ini khusus untuk mesin penyedot air skala besar. Jadi untuk mobil ini untuk kebakaran skala besar. Untuk kebakaran hutan bisa, untuk gedung-gedung yang level tinggi bisa, untuk area yang lebih luas dari kebakaran rumah biasa juga bisa. Nah, sebenarnya ada satu mobil tadi yang di sini karena ada evakuasi ular di Jarah Cipinang, jadi tidak bisa ikut serta. Sebenarnya banyak yang di sini tadi untuk bangunan runtuh, untuk mobil kejeblos, evakuasi orang kejebur sumur atau di atas ketinggian itu bisa. Nah, inilah di garasi ini ada 4 mobil, kemudian ada ruang
Ini adalah bilik disinfektan. Jadi setelah selesai penyemprotan disinfektan, teman-teman dari pemadam kebakaran selalu membersihkan diri memakai disinfektan. Jadi setelah selesai penyemprotan disinfektan, jadi mereka langsung membersihkan diri di sini, di bilik ini. Jadi nanti ada airnya. Setelah Mas dinyalain Mas. Nah, kita akan langsung praktek di sini. Seperti apa sih bilik disinfektan? Di dalam Mas, itu maskerannya Mas. Ya, itu seperti itu. Ya, seperti itu. Di situ. Oke, Fatan sendiri yang bertanya ya, Nak ya. Silakan Ya. Fatan. Penanganan dini awal kebakaran. Iya. Iya. Iya, siap. Ya, silakan boleh dijawab Ya, dulu. Ayo. terima kasih kepada yang bertanya. Mas, pakai ini banjir. Siap. Masuk gambarnya. Ini untuk penanganan banjir. Untuk penanganan banjir seperti ini APD-nya. Jadi ini namanya Mas Bagus. Mas Bagus, penanganan banjir seperti ini APD-nya dari atas ke bawah. Sudah terlihat jelas. Kalau ini adalah petugas pemadam untuk penanganan banjir. Iya. Ini APD untuk penyelamatan evakuasi sarang tawon. Iya. Evakuasi sarang tawon. Di sini ada jaring-jaring khusus agar tawon itu tidak masuk ke dalam tubuh dalam ini. Harus dilengkapi juga sarung tangan dan sepatu ke bawah. Ini harus lengkap. Nah, teman-teman yang dulu udah pernah ke sarang lebah. Kemana? Kenapa? Taman wisata lebah. Hampir sama seperti ini. Iya. Coba kita putar. Seperti apa sih belakangnya? Seperti ini. Oke. Ini tapi bukan lebah ya. Tawon. Tawon yang berbahaya. Teman-teman tahu nggak tawon yang berbahaya seperti apa jenisnya? Betul, tawon Vespa atau tawon endas itu yang berbahaya. Tawon itu jenis itu kalau terkena badan kita akan membengkak dan badan kita akan panas. Segera minum air banyak, harus perawatan ke dokter. Cukup itu? Cukup itu untuk uniform yang kedua. Dengan Mas siapa ini? Mas Tegar. Mas Tegar. Oke Mas Tegar, ke sana dulu. Lanjut. Nah, ini yang mobil keluar tadi, personnya masih ada satu di sini. Kita sandra di sini. Nah, ini untuk uniform jumpsuit ataupun peralatan rescue. Nah, dia dari atas ke bawah. Kenapa didesain seperti ini? Agar mudah untuk bergeraknya. Kita lihat dari atas. APD helm selalu dipakai. Helmnya serinya khusus. Dia ada pelindung mukanya. Ya, ada pelindung mukanya. Wow, seperti Ultraman ya. Wow. Ya, dia ada khusus. Dia ada juga lampunya, Mas. Nyalain lampunya. Mas nyala nggak? Ya, siap. Ya, lampunya nyala. Oke. Oke, siap. Ternyata gambarnya full ya. Oke, siap. Dia kayak Ultraman bener nih, kayak Ultraman Guts. Coba puter. Nah, seperti ini. Nah, ada pengenalnya dari Jakarta Fire Rescue. Bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya pemadam Jakarta. Ya. Pemadam dan penyelamatan. Oke, siap. Kenapa warnanya oranye? Mudah dikenal. Oh, itu pemadam. Yang kerja itu pemadam. Oke, dari bawah ada stripnya agar kalau bekerja itu kelihatan. Oh, ini dari dinas pemadam. Oh, ini ada personel yang bekerja. Selanjutnya ada sarung tangan yang selalu dipakai, APD yang selalu siap sedia harus dipakai. Kemudian sampai bawah sepatu harus dipakai juga. Lanjut Mas. Siap? Dengan Mas siapa? Mas Gali. Mas Gale. Tepuk tangan buat Mas Gale. Siap, lanjut kita ke uniform selanjutnya. Banyak sebenarnya. Satu lagi uniform yang nggak kalah. Pasti kalau kebakaran pasti ketemu sama yang satu ini. Wes. Ini nih. Sini. Kenalan dulu biar ini. Dengan Pak siapa Mas?
Sandi, Mas. Oh, Pak Sandi atau Mas Sandi. Dinas Pemadam Kebakaran, petugasnya kalau berangkat kebakaran seperti ini. Bayangin teman-teman, baru pakai baju aja, ribetnya seperti ini. Bagaimana kalau basah kena air? Lebih 2 kali, beratnya lebih 2 kali lipat. Belum pakai APD-nya, belum pakai ini. Kita coba putar. Dia gendong apa sih? Kayaknya ribet banget, gendong apa sih? Tuh. Ini apa, teman-teman? Udara, isinya gas oksigen. Jadi, tugas tabung ini adalah daripada pernapasan mandiri. Jadi kalau ada asap di sekitar petugas ini, dia nggak akan keracunan asap tersebut. Jadi nggak akan menghirup asap. Jadi ini khusus didesain untuk Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, seperti ini. Yang pertama harus ada helmnya. Dulu. Harus ada helmnya. Ini ada masker BE yang tadi nyangkut. Ini harus ada setiap berangkat kebakaran. Manometernya. Kemudian sarung tangan. Fire jacket, fire trouser, dan sepatu khusus. Nah, sepatu ini khusus. Ini ada besinya. Sepatu ini ada besinya. Kuat sekali. Jadi kalau nginjek paku, dia nggak bakal kena. Anti panas dan anti metal. Anti slip juga, ya. Siap. Selalu semangat? Siap, selalu semangat. Coba, dial-dialnya damkar. Siapa kita? Damkar, jaya. Sekali lagi, siapa kita? Damkar, jaya. Oh, siap. Satu lagi uniform. Mas Tegar, sini lagi, Mas. Iya, sini lagi. Ayo, cepat. Sini, Mas. Bagus, sini. Mas Gale, mana Mas Gale? Siap. Siap. Nah, ini Mas Tegar. Ini kenapa saya panggil ini uniform sehari-hari pemadam itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman ketemu pemadam, oh bajunya biru seperti saya juga. Itu seperti ini adalah pemadam. Mudah dikenali, karena di sini ada tulisan pemadam. Bajunya biru, atasnya biru agak muda, bawahnya biru tua, biru dongker. Selanjutnya balik tetap. Jadi yang depan uniformnya seperti ini. Jadi pemadam kebakaran harus ada titelnya, harus ada bajunya khusus. Mana Mas Gale? Oke, siap. Oke, cukup ini aja. Jadi teman-teman, sebenarnya masih ada 2 uniform yang belum, karena uniformnya itu khusus. Jadi yang pertama untuk nuklir yang belum ada, nuklir sama yang asbes itu ya, tahan panas ada 2. Itu karena itu jadi belum bisa dikeluarkan. Jadi yang ada aja di sini kita keluarkan. Jadi teman-teman cukup bagi yang lihat di TKP pas lihat yang seperti ini, yang banjir sama seperti ini. Nah, untuk teman-teman masih ingat kan tadi nomor pemadam nomor berapa? 1 2 Oke, teman-teman, saya rasa cukup itu. Bagi ada teman-teman kalau ada yang bertanya lagi, kita buka lagi. Siap. Oke, terima kasih Ayah atas pengenalan. Selanjutnya adalah biasanya kelihatannya di mall. Di mall. Di hotel. Nggak punya duit. 1. Tidak ada suara, Bu Guru. Ini tuh kamu ada di depan.
Iya, Bu. Apa? Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mempersembahkan film animasi kartun untuk anak-anak. Salam kenal teman-teman, namaku Pampi, artinya gajah kecil pemadam api. Aku gajah yang baik hati yang selalu datang menolong kalian saat terjadi kebakaran maupun saat terjadi bencana alam. Aku akan padamkan semua api yang membakar rumah kalian. Waspadalah. Teman-teman, Pampi akan memberitahukan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Antara lain, kompor meledak karena sumbu kompor yang tidak rata. Mengisi minyak ketika kompor menyala. Lampu tempel yang menyala terlalu besar. Main-main dengan lilin yang sedang menyala. Main-main dengan api. Kompor gas yang mengalami kebocoran. Mematikan kompor gas dengan tidak sempurna. Jika terjadi kebocoran, matikan kompor dan pindahkan tabung gas ke tempat yang terbuka. Konsleting listrik juga dapat menimbulkan kebakaran. Karenanya, steker listrik jangan dipasang bertumpuk-tumpuk. Jika panas, dapat menimbulkan api. Jika terjadi kebakaran dalam ruangan, celah daun pintu ditutup dengan kain basah agar dapat mencegah api dan asap menyebar lebih luas. Mengerti kan teman-teman? Jika melihat asap atau terjadi kebakaran, jangan panik teman-teman. Segera hubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta ke nomor 嗯。
Sekarang, Pampi akan mengenalkan kepada kalian beberapa alat sederhana yang bisa memadamkan kebakaran. Perhatikan ya, tutup kompor yang terbakar dengan kain yang dibasahi air. Tabung pemadam api yang ada di rumah kalian dapat digunakan untuk usaha pemadaman awal sambil menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk gedung-gedung perkantoran bisa dicegah secara otomatis dengan alat yang namanya sprinkler dan hidran yang harus dioperasikan oleh petugas. Teman-teman, sekarang Pampi ingin menunjukkan kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, teman-teman, inilah kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Teman-teman, kita kenalan dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yuk. Namanya Bapak Hadi Subejo. Selamat datang adik-adik. Terima kasih kalian sudah mau datang ke kantor kami, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Adik-adik, untuk lebih jelas lagi tentang tugas Pampi, mari silakan masuk. Kami akan menjelaskan lebih jelas lagi peralatan apa yang digunakan oleh Pampi untuk memadamkan kebakaran atau memberikan pertolongan atau penyelamatan kepada masyarakat yang membutuhkan akibat banjir, pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi, ataupun angin mengapar puting beliung dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, Pampi akan memperkenalkan alat yang digunakan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta saat sedang bertugas. Di antaranya adalah mobil pompa. Mobil ini digunakan untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi dan jarak yang jauh. Mobil ini dapat menampung air sebanyak 4.000 liter loh. Mobil Heavy Duty Rescue. Mobil ini berisikan alat-alat keselamatan seperti cutter atau pemotong, gergaji, baik gergaji bulat maupun gergaji rantai, serta peralatan keselamatan lainnya. Mobil rescue ini digunakan untuk menolong orang yang terkena bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga orang-orang yang mengalami kecelakaan. Mobil komando. Mobil yang digunakan untuk menjalin komunikasi dengan instansi lainnya. Mobil snorkel. Mobil yang memiliki tangga sepanjang 25 meter ini digunakan untuk menolong orang yang berada di tempat tinggi, seperti gedung bertingkat ataupun pohon yang tinggi. Mobil breathing air system berfungsi untuk mengisi kembali tabung-tabung oksigen yang digunakan para petugas pemadam kebakaran ketika menerjang asap tebal. Mobil ambulan damkar. Mobil yang digunakan untuk menolong serta mengangkat korban kebakaran atau bencana lainnya. Mobil smoke removal. Mobil ini berfungsi untuk menghalau asap yang menghalangi petugas saat pemadaman berlangsung karena dapat mengeluarkan angin yang sangat kencang. Alat ini dapat mengurangi api yang menjalar ke bangunan sekitarnya. Mobil suplai air. Mobil yang digunakan untuk mengisi air ke mobil-mobil pompa yang kosong. Mobil memiliki selang besar sepanjang 2 km yang dapat mengambil air langsung dari sumbernya seperti danau, sungai, air mancur, dan lain-lain. Mobil command center. Mobil komunikasi berfungsi sebagai posko, di mana komando atau strategi pemadaman dilakukan di unit ini. Unit ini juga dilengkapi peralatan yang mampu memantau kejadian kebakaran dengan memakai CCTV. Mobil hazmat. Mobil hazmat berfungsi sebagai unit yang bertugas menangani darurat bahan-bahan kimia. Dalam mobil ini terdapat peralatan canggih yang dapat mendeteksi bila terjadi kebocoran ataupun kebakaran yang disebabkan oleh bahan kimia yang sangat berbahaya. Anggota yang bertugas di unit ini sudah terlatih dan berpengalaman. Mobil lighting. Mobil yang dilengkapi oleh lampu penerangan digunakan jika kebakaran terjadi di malam hari. Motor polsus.
Digunakan petugas untuk mencapai lokasi yang padat agar lebih cepat. Perahu, unit yang digunakan untuk menolong korban bencana banjir yang sering terjadi di kota-kota besar. Seragam pemadam kebakaran. Teman-teman, Aku enggak, aku Zaya. Masih sayang, masih kenal, masih ingat. Ada pertanyaan apaan? Ya kan waktu itu ketemu di rumah sakit pas Keanu lagi jengukin aku. Iya, betul. Langsung ke Masih ingat. pertanyaannya ya, Nak. Zaya tanya apa? Oh, Zaya mau tanya apa? Enggak. Bagaimana perasaan ayah Keanu saat sedang memadamkan api kebakaran? Kan di tengah-tengah asap api dan di tengah-tengah asap dan api yang berkobar. Baik. Nah, terima kasih Zaya ya. Pertanyaan. Satu lagi. Hah? Oh ya, kalau misalnya Satu lagi katanya Ayah. kita banyak lebah, sarang lebah, apakah bisa telepon ke pemadam kebakaran untuk minta tolong? Baik, terima kasih Zaya. Baik. Silakan Ayah Keanu boleh menjawab. Alhamdulillah Zaya udah sehat kembali ya. Kayaknya semakin pintar nih. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana perasaan Ayah Keanu sebagai petugas pemadam kebakaran? Waktunya tinggal 3 menit. Cukup. Petugas pemadam kebakaran pas waktu terjadi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia adalah penyelamat pertama pada saat terjadi bencana. Dia tidak boleh gegabah, harus dibekali ilmu, harus sering berlatih, harus sekali mengontrol mental. Jadi kalau ada kebakaran, seperti Ayah Keanu, kalau ada kebakaran, dia bisa meminimalisir. Harus apa yang saya kerjakan? Oh, perasaan saya itu, aku memikirkan, Ayah Keanu memikirkan bagaimana cara menyelamatkan, bagaimana cara meminimalisir, bagaimana cara tidak ada korban kebakaran, bencana, ataupun yang lainnya. Jadi Ayah Keanu itu gimana ya? Rasa ada panggilan gitu. Kalau pemadam kebakaran adalah tugas yang mulia, penyelamat yang pertama kali adalah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi adalah di sekitar rumah ada sarang lebah. Sarang lebah. Boleh menelpon. Tadi udah diutarakan di depan tadi. Iya. Segala sesuatu musibah bencana, silakan telepon 112. Teman-teman kelas 3 teleponnya 112. Bencana apapun ya, termasuk cincin yang tidak bisa dilepas, termasuk itu. Yang kedua, sarang tawon, sarang lebah, ular, biawak, atau apapun, segala macam bencana, insya Allah pemadam kebakaran ada alatnya dan siap sanggup 24 jam. Oke, baik Ayah, terima kasih. Zaya sudah jelas ya Nak ya jawabannya ya. Jadi kalau misalkan di sekitar kita ada bencana atau ada musibah, itu boleh menghubungi 112. 112 dan gratis ya, teman-teman, gratis ya, tidak ada biaya ya. Tuh, satu lagi gratis. 24 jam, gratis, siap sedia, dan selalu responnya cepat. 15 menit sampai tempat kebakaran, sampai tempat bencana. Oke, terima kasih Ayah Keanu. Terima kasih. Kami dari Damkar Rawamangun
mengucapkan terima kasih atas kunjungan virtualnya kantor kami. Saya mewakili atasan saya mengucapkan terima kasih. Ya, seperti inilah adanya kantor dinas pemadam seperti ini. Ya, kami juga Ayah dari kelas 3 khususnya siswa dan siswi Menteri berterima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi kami dalam. Oke, Ayah kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kelas 3 dan siswa-siswi Mentari Arido Islamic School atas kesediaan waktunya untuk mengajak kami jalan-jalan ke kantor pemadam kebakaran. Baik. Lain kali kita bukan virtual lagi ya, kita main ke sini. Jadi kita di sini tuh kita bisa kenalan, bisa tour, bisa naik mobil pemadam, bisa kita main basah-basahan, kita pegang. Bagaimana sih rasanya pegang pemadam kebakaran, bagaimana naik lain kali kita main ke kantor dinas pemadam kebakaran. Ada yang setuju? Siapa yang mau main ke dinas kebakaran? Siapa yang mau? Bisa naik. Gimana sih naiknya mobil pemadam kebakaran seperti apa sih? Kita sirinnya, kecepatannya.